Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan membahas materi mengenai environmental literasi di mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar yang diampu oleh Pak Uus Kuswendi, MPD. Sebelumnya, perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Melinda Muazza dengan NIM 220600276 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Halo, perkenalkan nama saya Atika Aprilia Hidayat dengan NIM 22060245. Perkenalkan, nama saya Jainal Mauludin dengan nomor induk mahasiswa saya 220600347. Hai, aku Fabiola Bilkisa Zahra, biasa dipanggil Ola dengan NIM 220603554. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinar Agus Salim. Nomor induk mahasiswa saya 220600350. Nah, yang pertama kita bahas yaitu mengenai pengertian environmental literasi. Menurut Paden menyebutkan bahwa literasi lingkungan mencakup pengetahuan, kemampuan, disposisi, dan perilaku yang memungkinkan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak dalam mengatasi masalah lingkungan. Pengetahuan, kemampuan, disposisi, dan perilaku ini membentuk suatu kompetensi, yaitu kompetensi lingkungan. Kompetensi lingkungan cakup kapasitas untuk mengidentifikasi masalah lingkungan, mengajukan pertanyaan terkait lingkungan, melakukan analisis, melakukan penyelidikan, mengevaluasi, dan melakukan penilaian terhadap permasalahan lingkungan, menggunakan bukti dan pengetahuan untuk mempertahankan posisi dan menyelesaikan masalah, serta membuat dan mengevaluasi rencana untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan lingkungan. Environmental literasi merupakan cara berpikir tentang dunia karena berkaitan dengan sistem alam dan manusia yang saling ketergantungan. Lingkungan memberikan berbagai macam sumber daya alam yang dapat digunakan manusia untuk terus hidup. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan agar sumber daya alam dapat terus dinikmati. Selain itu, environmental literasi memberikan pemahaman tentang konsekuensi tindakan manusia terhadap alam dan interaksi dalam konteks alami. Environmental literasi memberikan pemahaman akan menangani masalah lingkungan dan membentuk masyarakat berkelanjutan dengan tidak merusak ekosistem. Literasi lingkungan adalah kemampuan atau keterampilan dalam memahami pentingnya menjaga lingkungan untuk kehidupan sekarang dan juga generasi yang akan datang. Literasi lingkungan dalam sains dan masyarakat terungkap ketika sistem manusia memasukkan aspek lingkungan secara tepat dalam kehidupan serta tindakan mereka. Berdasarkan definisi literasi lingkungan sebagai kemampuan untuk membaca, memanfaatkan, dan mengantisipasi efek balik dan beradaptasi dengan sumber daya lingkungan, dinamika sistem, dan informasi dengan tepat. Literasi lingkungan harus mencakup menilai, mengantisipasi, dan mengatasi efek keputusan atau tindakan mengenai lingkungan. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan menurut beberapa ahli bahwa yang dimaksud dengan literasi lingkungan adalah kemampuan untuk mengenal dan menafsirkan kesehatan serta menafsirkan secara relatif terkait sistem lingkungan dan mengambil tindakan yang tepat serta meningkatkan pemulihan sistem-sistem tersebut dan memberikan pemahaman tentang konsekuensi tindakan manusia terhadap alam dan interaksi dalam konteks alami. Materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan environmental literasi pada anak. Nah, pengaruh besar untuk terbentuknya sikap environmental literasi pada anak ini dilihat dari dua aspek besar. Yang pertama di rumah dan di sekolah. Nah, yang pertama ini di rumah, karena rumah merupakan tempat tumbuh kembangnya seorang anak, yang dimana di rumah ini terdapat anggota keluarga. Nah, anggota keluarga ini nantinya akan mencerminkan sikap-sikap yang akan dicontoh oleh anak tersebut. Misalnya, sebagai anggota keluarga kita rajin menyapu, mengepel, membersihkan tempat tidur,
tidur, dan masih banyak hal lainnya yang nantinya bisa dicontoh oleh anak tersebut yang akan menjadi tahapan awal terbentuknya sikap environmental literasi pada anak. Selanjutnya yang kedua yaitu di sekolah. Nah, sekolah ini merupakan tempat kedua tumbuh kembangnya seorang anak, di mana di sekolah terdapat guru, teman, kakak kelas, adik kelas yang nantinya menjadi pengaruh besar untuk terbentuknya sikap environmental literasi tersebut. Nah, sebagai guru, kita harus menanamkan sikap-sikap environmental literasi pada anak. Misalnya mengadakan piket kelas, atau membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan sekolah, dan masih banyak lainnya. Nah, selain itu, guru juga bisa menanamkan sikap environmental literasi ini melalui media pembelajaran yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Media environmental literasi. Media literasi lingkungan merupakan sebuah media literasi yang memanfaatkan lingkungan untuk kegiatan berliterasi. Di sini tidak hanya sekedar bermain-main, namun media literasi lingkungan harus bisa mengantarkan peserta didik menjadi kritis. Sebab di lingkungan, anak-anak melihat realitas dan fenomena alam secara langsung, baik dalam skala luas maupun sempit. Zenwir 2014 menjelaskan, media-media yang terdapat di lingkungan sekitar ada yang berupa benda-benda atau peristiwa yang langsung dapat kita pergunakan sebagai sumber belajar. Maka dari itu, media literasi lingkungan sangat luas dan banyak macam-macamnya. Dan di sini ada macam-macam media environmental literasi. Ada budaya manusia, ada lingkungan biotik atau makhluk hidup, ada lingkungan abiotik juga benda mati. Dan di sini ada budaya manusia. Literasi budaya manusia adalah kemampuan untuk mengetahui budaya yang dimiliki bangsa, baik kearifan lokal maupun budaya nasional, serta kemampuan dan keinginan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan tersebut. Lingkungan biotik. Lingkungan biotik ini adalah lingkungan yang terdiri atas komponen makhluk hidup yang bernyawa dan memiliki wujud makhluk hidup. Komponen lingkungan biotik tersebut mencakup manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, virus, dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya adalah literasi lingkungan abiotik. Literasi lingkungan abiotik ini adalah seluruh benda mati atau yang tidak bernyawa namun memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Nah, jadi macam-macam media environmental literasi ini adalah macam-macam media literasi yang literasi lingkungan yang semua benda-benda yang ada di lingkungan bisa dijadikan untuk bahan Manfaat media environmental literasi. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh seorang guru dengan menggunakan sebuah lingkungan sebagai media literasi, seperti biaya yang murah, mudah, atau simpel dalam penggunaannya, mudah didapat dan lebih sesuai dengan minat bagi setiap siswa. Di sini, penggunaan media literasi lingkungan juga harus punya prinsip yang tepat seperti sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran, kemauan siswa, ketersediaan, dan prinsip praktis serta dapat digunakan dan relevan. Manfaat lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang ke-1, menghemat biaya karena memanfaatkan benda-benda yang telah ada di lingkungan. Yang kedua, praktis dan mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus seperti listrik. Yang ketiga, memberikan pengalaman real kepada siswa, pelajaran menjadi lebih konkret, tidak verbalistik. Yang keempat, karena benda-benda tersebut berasal dari lingkungan siswa, maka benda-benda tersebut
akan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Hal ini juga sesuai dengan konsep pembelajaran contextual learning. Yang kelima, pelajaran lebih aplikatif. Maksudnya, materi belajar yang diperoleh siswa melalui media lingkungan kemungkinan besar akan dapat diaplikasikan langsung karena siswa akan sering menemui benda-benda atau peristiwa serupa dalam kehidupannya sehari-hari. Yang keenam, media lingkungan memberikan pengalaman langsung kepada siswa. Dengan media lingkungan, siswa dapat berinteraksi secara langsung dengan benda, lokasi, atau peristiwa sesungguhnya secara alamiah. Yang ketujuh, lebih komunikatif sebab benda dan peristiwa yang ada di lingkungan siswa biasanya mudah dicerna oleh siswa dibandingkan dengan media yang dikemas atau didesain. Implementasi media environmental literasi dapat diajarkan melalui berbagai cara, seperti observasi, diskusi, kegiatan atau praktik lapangan, kerja proyek, dan kegiatan petualangan. Tempat yang dapat dijadikan objek kajian sangat bervariasi, seperti lingkungan sekolah, pasar, terminal, sungai, sawah, taman kota, danau, pengolahan sampah, pipa buangan rumah tangga, tempat pembuangan sampah, dan lingkungan lain di sekitar atau dekat dengan sekolah. Masalah yang dapat diangkat menjadi topik pembelajaran pun sangat beragam. Mulai dari masalah sampah rumah tangga, sampah industri, penggunaan deterjen, pestisida, pupuk buatan, pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, kekurangan air, banjir, penggundulan hutan dan taman kota. Tentu, masalah yang diangkat harus disesuaikan dengan kemampuan dan tingkatan berpikir pada setiap siswa.